Tuhan Yesus, Dia tidak mati selamanya, tapi Dia sudah bangkit memberikan kemenangan. Dan kita akan bersuka cita bersama-sama. Namun sebelumnya kita mau satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang Kau berikan buat kami. Kami bersuka cita Tuhan. Kami merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus daripada maut. Kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sejati. Engkau adalah Tuhan di atas segala-galanya. Kami mau bersuka cita bersama-sama. Apapun keadaan kami, Engkau tetap Tuhan yang baik, yang memberikan sukacita buat setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Engkau memimpin kami dalam ibadah kebangkitan-Mu Tuhan Yesus pada hari ini, supaya kami boleh merasakan sukacita terus-menerus dalam hati kami, karena Yesus sudah bangkit di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Biarlah turun atas kita dan memberkati ibadah kita. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bersuka cita bersama-sama karena Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit menebus dosa dan saudara dan saya. Dia berikan kemenangan buat setiap kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Nyanyikan sama-sama semuanya saudara. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Yesus Tuhan penyelamat, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Yesus Tuhan kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalam, bergerak di hidupku. Yesus, kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Yesus Tuhan kemenanganku. Sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa namanya? Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Oh sangat baik Tuhan. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. Sekali lagi, He is so good. He is so good to you. Katakan kiri kanannya. So good to me, Jesus. He is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He is so good to you and me, Jesus. Jesus.
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesudah bangkit, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, marilah kita sujud menyembahnya, karena Dia yang telah mengalahkan maut dan dibangkitkan jadi Raja." Mari kita mau menyembah Dia. Dia adalah Raja dari segala raja. Tuhan yang sudah bangkit memberikan kemenangan buat kita. Kami menyembah-Mu ya Bapa yang Maha Mulia. Menyembah-Mu Yesus Kristus Tuhan. Yesus
ada di sini. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Lihatlah, kubur yang kosong membuktikan dia hidup. Kubur tidak mampu menahannya dan maut dikalahkannya. Hai maut, di mana kuasamu? Hai maut, di mana sengatmu? Sebab dia hidup, selalu ada harapan, karena dialah yang memegang masa depan kita dan kemenangannya telah menjadi kemenangan kita. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mengatakan sebab dia hidup, ada hari esok buat saudara dan saya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan sama-sama, anak Bapa. Yesus, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Oh, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong memulihkan. Dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Oh, ada hari esok. Yes, Lord. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sama-sama, sebab dia hidup. Oh, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yang percaya hidup saudara berarti sebab dia hidup, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya nama Yesus Kristus. Saat tiada jalan
Shalom. Saat ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita orang-orang Kristen karena hari ini Kristus bangkit. Dan kalau Yesus bangkit, maka pasti ada hari esok. Karena di dalam Yesus selalu ada kehidupan. Kita percaya apapun yang mati dalam kehidupan kita, usaha kita yang mati, kondisi situasi bisnis kita yang mati, hari-hari kita yang seperti hari-hari yang sudah mati, kita percaya ada kebangkitan Kristus, maka ada kebangkitan atas hidup kita. Karena itu kita akan baca firman Tuhan pada hari ini, tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua kemurahan-Mu. Kami percaya bahwa Kristus telah menang. Kristus telah bangkit. Dan kami terhisap dalam kebangkitan Kristus. Di dalam Yesus kami percaya ada hidup. Karena itu ya Tuhan, kami bersekutu pada hari ini. Dan kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Biarlah Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Karena kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, maka kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan inspirasi yang baru. Kami mendapatkan berkat-berkat yang baru. Yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Yang berbeban berat diberi kelepasan oleh Tuhan. Dan yang sedang mengalami masalah mendapat jalan keluar dari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Mulai ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 24 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan baca buat kita semua pada hari ini. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Tapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang peristiwa kebangkitan Yesus yang hari ini kita rayakan. Bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus telah menang. Ketika kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, maka saya ingin katakan bahwa kebangkitan Yesus itu mengubah segalanya dalam kehidupan murid-murid yang ada saat itu. Setidak-tidaknya saya mencatat ada 3 hal yang diubahkan oleh kebangkitan Kristus dan kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, saudara, yang diubahkan dari kebangkitan Kristus adalah cara pandang dari murid-murid. Kemudian yang kedua yang berubah adalah jalan hidup dari murid-murid. Dan yang ketiga yang diubahkan oleh Yesus adalah keyakinan dari murid-murid. Ada 3 hal ini, saudara. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang cara pandang dari murid-murid, saudara perhatikan baik-baik.
ayat ini kemudian berkata bahwa pagi-pagi benar murid-murid Yesus itu mendatangi kubur Yesus, saudara. Cara pandang mereka pada saat itu adalah bahwa ya Yesus sudah mati. Di dalam Lukas pasal 24 ayat pertama dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Nah, ini menarik sekali, saudara. Kalau kita memperhatikan kata kubur dalam bahasa Yunani, itu artinya memorial atau monumen. Jadi mereka punya sudut pandang bahwa Yesus sekarang sudah menjadi monumen. Yesus hanya tinggal kenangan. Yesus sekarang hanya sekedar memorial. Yesus sekarang hanya sekedar memori masa lalu. Itulah yang ada di kepala murid-murid. Bahwa murid-murid menganggap bahwa sudah berakhir kehidupan mereka bersama dengan Yesus. Bahwa Yesus sudah menjadi masa lalu bagi mereka. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid. Yesus memang sudah bangkit. Dan Alkitab sudah memberitahukan kepada kita bahwa dia bangkit dan dia sudah naik ke sorga. Dia sedang menyiapkan tempat buat saudara dan saya, supaya di mana Yesus berada, saudara dan saya juga akan berada di situ. Tetapi seringkali kita berperilaku seperti murid-murid. Sudut pandang kita, cara pandang kita ketika kita melihat Yesus, kita memperlakukan Yesus di dalam alam berpikir kita sama seperti murid-murid memperlakukan dia. Oh betul, Yesus itu adalah Tuhan. Betul, Yesus itu berkuasa. Tetapi sekarang memori tentang kuasa Yesus itu hanya merupakan cerita masa lalu untuk kehidupan saya. Cerita masa lalu yang sudah lewat. Sekarang Tuhan tidak menolong saya. Dulu betul ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Dulu betul saya melihat mujizat Tuhan. Dulu betul saya berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini entah Yesus kemana. Hari ini tidak ada perubahan di dalam hidup saya. Hari ini kesulitan bertambah parah, makin sulit, makin susah, dan tidak ada jalan yang Tuhan berikan kepada saya. Yesus memang menolong saya, tapi itu dulu. Sekarang berbeda, Pak. Sekarang sepertinya Tuhan diam. Sekarang sepertinya tidak ada lagi pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Buktinya apa? Lihatlah, usaha saya sudah hancur. Buktinya apa? Lihatlah kondisi sekarang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apakah itu yang sedang terjadi di dalam hidupmu? Apakah itu yang kemudian hari-hari ini engkau sedang pikirkan? Bahwa Tuhan yang menolong kita di masa yang lalu, bahwa Tuhan yang menyatakan mujizatnya di masa yang lalu, bahwa Tuhan yang kemudian berkarya dalam kehidupan kita di masa yang lalu adalah Tuhan yang sudah menjadi memorial, adalah Tuhan yang sudah menjadi monumen. Itu tinggal kenangan buat kita. Tetapi masa ini, hari ini, kita tidak melihat bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan menolong. Dan saudara berkata, itu semua sudah berlalu. Karena itu saudara kemudian menganggap Yesus sudah mati di dalam hidupmu. Saudara menganggap bahwa Yesus sudah selesai di dalam hidupmu. Tapi saya ingin katakan, Tuhan tetaplah Tuhan. Tidak peduli bagaimana kondisimu hari ini. Tidak peduli bagaimana keadaanmu hari ini. Apakah keadaanmu sedang buruk hari ini? Tidak peduli bagaimana kondisimu. Tuhan tetap Tuhan yang sama. Dia tetap Yesus yang baik. Dia tetap Yesus yang berdaulat atas hidup kita. Dia tetap Tuhan yang maha kuasa. Yang memperhatikan saudara dan saya. Saudara melihat, saudara merasakan, saudara mengalami atau tidak, Tuhan tetap Tuhan yang sama. Oleh karena itu saudara, ketika murid-murid menganggap bahwa Yesus sudah mati, bahwa Yesus hanya menjadi kenangan, karena itu mereka mendatangi kuburnya untuk apa? Untuk mengingat saja. Tapi kemudian mereka coba memelihara memori-memori baik mereka tentang Tuhan. Tetapi di hati mereka Yesus itu sudah mati. Apakah itu yang kita alami hari-hari ini?
bahwa sebenarnya di kedalaman hati kita Yesus sudah mati. Mengenai kenangan yang indah bersama dengan Dia itu tinggal memori. Tetapi Yesus sudah dikubur. Oleh karena itu saudara, Tuhan kemudian datang lewat kebangkitannya. Tuhan kemudian melawat murid-muridnya dengan memberitahukan bahwa Dia tidak ada di kubur itu. Bahwa Yesus itu bukan hanya kenangan yang mati. Yesus itu bukan hanya kenangan masa lalu. Cara pandang mereka diubah oleh Tuhan. Saudara, mungkin masalahmu saat ini sudah membentuk cara pandangmu terhadap pertolongan Tuhan, terhadap kuasa Tuhan, terhadap karya Tuhan, terhadap campur tangan Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin masalahmu sudah terlalu lama berada bersama denganmu dan itu membentuk pola pikirmu. Bagaimana Tuhan yang sepertinya cuma berdiam diri saja, sepertinya tidak memberi pertolongan, sepertinya Tuhan itu jauh denganmu. Tuhan melakukan perubahan sudut pandang, saudara. Tuhan rubah sudut pandang dari murid-murid. Tuhan rubah sudut pandang mereka. Kenapa? Karena mereka saat itu sudah melupakan janji Tuhan, sudah melupakan firman Tuhan. Karena itu harus diingatkan kembali. Bukankah Dia sudah berfirman? Bukankah Dia sudah berkata bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa, tapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Kalau mungkin engkau merasa bahwa firman Tuhan itu PHP-in kehidupanmu, PHP-in masalahmu, maka saya ingin katakan tidak. Firman Tuhan ya dan amin. Apa yang dikatakan Yesus, itu pasti terjadi. Yesus berjanji, pasti Dia genapi. Yesus berjanji, pasti Dia tepati. Karena itu, ketika murid-murid kemudian datang ke tempat itu, mereka kemudian datang dengan membawa wangi-wangian. Tujuannya apa, saudara? Supaya mereka kemudian bisa menaruh rempah-rempah, supaya ada wangi-wangian yang mereka bawa ke kuburan Yesus. Mereka pikir bahwa inilah yang bisa mereka pelihara, kenangan akan Yesus, kenangan masa lalu bersama dengan Yesus. Tapi Yesus sudah ada di dalam kubur, bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah tidak ada lagi. Saya ingin bilang kepada saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, jangan kubur masa depan kita dengan masa lalu kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang sulit, tapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya ada hidup, ada kehidupan, ada kebangkitan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Karena itu apapun yang terjadi, mungkin kondisimu seperti orang mati, mungkin kondisi bisnismu sudah seperti kuburan, sepi, nggak ada apa-apa lagi. Tapi ingat baik-baik, hari ini Yesus bangkit. Yesus bangkit, ada hari esok. Yesus bangkit, ada kemenangan. Yesus bangkit, pasti ada jalan. Yesus bangkit, pasti ada hidup. Yesus bangkit, pasti ada berkat. Oleh karena itu, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, ingat firman Tuhan ini. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di tempat itu. Dia tidak ada lagi di dalam kuburan itu. Yesus hidup. Karena Yesus hidup, maka kita percaya di dalam Yesus pasti ada pertolongan. Kita percaya di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Di dalam Yesus pasti ada solusi. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa di dalam Yesus pasti ada jalan. Oleh karena itu,
Tuhan mengubah sudut pandang murid-murid. Cara pandang murid-murid tentang kehidupan. Cara pandang murid-murid tentang pertolongan Tuhan. Cara pandang murid-murid tentang keberadaan Tuhan. Tuhan gak mati. Tuhan hidup. Yesus melihat apa yang sedang kita alami. Yesus merasakan apa yang sedang kita rasakan hari-hari ini. Yesus tahu. Yesus tahu, saudara. Yang kedua, apa yang diubahkan oleh Yesus? Yang kedua yang diubahkan oleh kebangkitan Kristus adalah jalan hidup. Saudara perhatikan, ketika kemudian Yesus mati, maka murid-murid kemudian terpencar semuanya. Sebagian mereka kemudian kembali ke daerah asal mereka, kembali ke Galilea. Murid-murid yang dulunya sebagai nelayan kembali lagi untuk melakukan tugas-tugas nelayan. Kemudian ada orang Emmaus kembali lagi pulang ke kampung mereka, bahwa sudah selesai perjalanan bersama dengan Yesus. Sekarang realnya kita harus hidup real. Realitanya ya sudah, saya nelayan, saya jadi nelayan. Saya kembali lagi kepada kehidupan saya yang lama. Murid-murid kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Mereka mulai beraktivitas, mereka mulai bekerja, karena kondisi pada saat itu sudah tidak memungkinkan lagi mereka memberitakan Injil. Mereka dikejar-kejar. Yesus yang mereka harapkan menjadi raja saat itu justru disalibkan di Golgota. Oleh karena itu, saudara, mereka kembali kepada jalan hidup mereka yang lama. Mereka kembali kepada cara-cara hidup mereka yang lama. Karena mereka kemudian berpikir Yesus sudah tidak ada lagi. Ya sudah, nggak ada lagi. Balik lagi. Hidup seperti dulu lagi. Mereka kemudian kembali. Tapi apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus justru mendatangi mereka. Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Saudara, Yesus mendatangi mereka. Satu persatu dia datangi. Ketika murid-murid sedang berkumpul di loteng Yerusalem, Yesus kemudian datang menampakkan diri kepada mereka dan memberitahukan, inilah saya yang sudah bangkit. Maut tidak dapat menguasai saya. Jadi kalau saya bangkit, maka jalan hidup yang saya berikan adalah jalan hidup yang pasti. Mungkin kau berkata tidak ada jalan, tapi aku berkata akulah jalan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Ketika engkau berkata hari ini, tidak ada jalan lagi, Pak. Semua aja jalan buntu. Jalan hidup saya sudah mentok, habis. Tapi saya ingin beritahukan, Yesus bangkit. Dan ada jalan buat kita. Karena dia adalah Tuhan yang berfirman, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ingat firman Tuhan ini, saudara. Ketika engkau berpikir tidak ada jalan, pandang kepada Yesus. Karena dia adalah pribadi yang berkata, akulah jalan itu. Ketika engkau berkata jalannya buntu, oh tidak, ada jalan yang hidup. Ketika engkau berkata, jalan usaha saya, jalan pekerjaan saya, jalan keluarga saya, jalan kehidupan saya, saat ini buntu, habis, Pak. Kalau itu yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari lihat kepada Kristus. Karena dia pribadi yang berkata, akulah jalan itu. Akulah kebenaran itu. Dan akulah kehidupan itu. Di dalam Yesus selalu ada jalan. Dan jalan yang dia berikan adalah jalan yang benar. Dan jalan yang dia berikan adalah jalan yang hidup, 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 hidup. Engkau berkata, saat ini mati, Pak. Mati, Pak. Usaha mati. Semuanya mati, Pak. Aduh, mati, Pak. Mati. Mati semuanya. Oh, kita punya Tuhan yang hidup. Dia tidak ada di kuburan. Dia tidak mati, saudara. Dia hidup
Dan dia berkata, aku jalan, aku kebenaran, akulah hidup itu. Saudara mau datang kepada Yesus, maka engkau akan melihat jalan yang hidup. Saudara mau datang kepada Yesus, maka engkau akan menemukan jalan yang benar. Percayalah, dalam kebangkitan Kristus, Dia akan mengubah jalan hidup kita. Jalan hidup yang buntu, jalan hidup yang menurut kita sudah mati, bersama Yesus, di dalam kebangkitan Yesus, hidup, hidup, hidup. Yang ketiga, apa yang diubahkan oleh Yesus? Yang diubahkan oleh Yesus lewat kebangkitannya adalah iman percaya mereka. Murid-murid pada saat itu, saudara, sudah menjadi ketakutan. Mereka diliputi dengan ketakutan. Mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Mereka dikejar-kejar oleh saudara-saudara mereka sendiri. Mereka kemudian mulai dituduh. Mereka kemudian mulai distigma. Mereka mulai ditangkapi satu-satu. Dan mereka ketakutan. Karena itu mereka semua bersembunyi. Tetapi ketika Yesus bangkit, maka Yesus kemudian menyatakan iman mereka benar. Bahwa iman mereka kepada Yesus tidak sia-sia. Kepercayaan mereka kepada Tuhan tidak sia-sia. Ketika engkau berdoa hari-hari ini kepada Tuhan, engkau percaya ada pertolongan Tuhan, saya mau katakan imanmu tidak sia-sia. Yesus bangkit membuktikan bahwa engkau tidak salah beriman. Engkau dan saya tidak salah memilih Tuhan. Engkau dan saya tidak salah percaya kepada Kristus. Karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin iman kita sedang goyah. Mungkin iman kita sedang drop, sedang jatuh. Tetapi Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus mengubah keyakinan murid-murid saat itu. Dari murid-murid yang ketakutan, menjadi murid-murid yang berani memberitakan Injil. Dari Petrus yang menyangkal Yesus, menjadi Petrus yang berani berbicara kepada 5.000 orang dan membuat ribuan orang bertobat. Luar biasa, saudara. Dari murid-murid yang kemudian bersembunyi, menjadi dari murid-murid yang bersembunyi karena ketakutan, menjadi murid-murid yang berani menampakkan diri, menampilkan diri mereka di muka umum. Karena mereka percaya bahwa mereka tidak salah beriman. Yesus yang mereka yakini, Yesus yang mereka percayai, adalah Yesus yang membuktikan bahwa Dia Tuhan yang hidup. Apapun yang kita alami, mari tetap teguh percaya, karena engkau tidak salah beriman kepada Yesus. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Kalau Dia bangkit, Dia hidup, maka Dia juga memberikan kehidupan buat kita. Ada hidup yang baru. Ada hidup yang disediakan oleh Tuhan. Hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan buat saudara dan saya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah lewat firman Tuhan ini, kami diajar oleh Tuhan, bahwa Tuhan kami bukanlah Tuhan yang mati. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kami adalah Tuhan yang memberi jalan buat kami. Karena Dia adalah jalan itu sendiri. Dan jalan Dia yang Dia berikan adalah jalan yang hidup, jalan yang benar. Karena Dia adalah kebenaran. Kami percaya ketika iman kami mulai goyah karena kondisi yang sedang menimpa kami, karena keadaan yang saat ini terus-menerus mempengaruhi kehidupan kami, kami percaya kami tidak salah beriman, kami tidak salah percaya, karena Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang menetapkan kami, Tuhan yang memberi kasih karunia kepada kami, dan iman kami percaya adalah iman yang benar kepada Tuhan yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Biarlah firman-Mu Engkau teguhkan dalam hati anak-anak-Mu. Mereka yang sakit dijamah dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, diberi pertolongan jalan keluar oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kemenangan buat setiap kita. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini, saya akan memberikan pengumuman. Kami dari Home Ministry tetap terus akan melanjutkan program-program melalui online yang setiap hari, setiap malam itu ada kamar doa. Setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat itu ada kamar doa dari Home Ministry dimulai jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya pokok doa atau pergumulan, nanti akan dapatkan link dan silakan isi lembaran doa atau link doa dan dikembalikan kepada Pastor Raymond nantinya, dan kita akan mendoakan pergumulan dan permasalahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan juga program dari Home Ministry adalah setiap hari Rabu ada rumah pengajaran. Rabu malam itu dimulai jam 7 malam. Rumah pengajaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga buat Bapak Ibu Saudara, setiap hari Sabtu kita buka untuk ruang keluarga. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mau dilayani, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Pastor Raymond, menghubungi kami untuk kami boleh melayani secara online. Jadi ibadah ini secara online khusus buat keluarga. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya anak yang sedang ada di luar kota apa di luar negeri, jadi bisa berkumpul bersama-sama beribadah walaupun melalui streaming, melalui Zoom meeting. Kita percaya bahwa kita satukan oleh hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Itu saja pengumuman dari Home Ministry. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Saya undang Pastor Raymond untuk memimpin kita di dalam doa berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kami. Ajaib dan perkasa serta luar biasa karya Tuhan buat kehidupan kami. Kami yang tidak layak, Tuhan telah layakkan. Bahkan kami yang mati, Tuhan sudah bangkitkan. Kami percaya bukan cuma kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi kami yang ada di dalam Kristus saat ini, yang masih hidup di tengah dunia ini, apapun yang kami kerjakan, kami percaya hidup di dalam nama Tuhan Yesus.
Bisnis kami bangkit dan hidup. Usaha kami bangkit dan hidup. Pekerjaan kami bangkit dan hidup. Karir kami bangkit dan hidup. Kami percaya Yesus telah bangkit dan hidup karena Dia adalah Tuhan orang-orang yang hidup. Maka kami pun saat ini kami percaya kami hidup karena kami sudah dibangkitkan bersama Kristus. Karena itu jemaat Tuhan, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Percaya apa yang engkau aminkan terjadi di dalam kehidupanmu. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber penghasilanmu. Diberkatilah bisnis, pekerjaan, mata pencarianmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Surgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari berkata bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.